Oke, halo guys, welcome back to KRV Store. Hari ini gue pengen bikin video, pengen bagi pengetahuan gue sih, karena gue ada kejadian yang tidak menyenangkan sebenarnya. Beberapa waktu lalu penjualan baby inter gue sangat lancar dan gue juga pengen thank you banget kepada kalian antusiasnya terhadap baby inter gue. Tapi gua ada sedikit masalah teknis dalam pengiriman ya. Pengiriman ikan gua tuh semuanya sama persis yang gua lakukan setahun ya 2 tahun yang lalu dan semuanya aman guys. Cuma untuk pengiriman kali ini baby inter gua ada masalah guys. Jadi seolah-olah gua kirim ikan sakit. Kalau ikan sakit kan gua udah tahu, bahkan ikan mau sakit pun gua udah tahu karena keseringan lihat kan. Sampai gue melakukan eksperimen untuk terhadap mereka gitu, karena aku pengen cari tahu nih sebenarnya masalahnya ada di mana. Masalahnya ada di air gua, ada di ikan gua, apa gua harus pakai air endapan gue yang 100%, jadi nggak boleh pakai air mereka. Jadi gue tuh melakukan eksperimen sampai hampir semua pengiriman gue tuh ada yang mati 20, ada yang 30%, ada yang 50%, ada yang 80% kematiannya. Dan gua say sorry banget kepada customer gua karena kita sama-sama nggak pengen lah ya. Gue juga rugi itu hampir 10 juta, puluhan juta malah, puluhan juta guys. Dan gue juga nggak berharap itu, dan gue juga tahu kalian semua itu nggak berharap juga karena kalian kan udah tunggu-tunggu baby gua, malah sampai terjadi begitu kan. Dan gue juga nggak pengen banget, dan gue juga sorry banget untuk kalian. Tapi untuk permintaan maaf gue itu gue kasih ke customer gue yang kemarin udah beli ikannya mati, gue free ongkir untuk kalian guys ya. Jadi nanti pembelian baby selanjutnya gue kasih free ongkir untuk kalian, tapi kalian bantu gue, ingetin gue lagi, takutnya gue lupa siapa-siapa aja gitu. Jadi masih ada baby lagi sih, baby lagi yang 1 inch, tinggal tunggu 1 bulan lagi untuk bisa panen ya. Dan sekali lagi gue minta maaf kepada kalian semua. Dan kali ini gue baru tes belum final tesnya, baru tes dalam airnya gitu. Kita kasih lihat. Ini tes gue pakai air galon 100%. Kalian bisa lihat air galon 100% air galon ya. Gua benar-benar nggak ada campuran apapun. Gua kasih intermediate 3 ekor. Nah ini udah mati sih guys. Sebenarnya gua tesnya dari semalam. Gua nggak kepikiran bikin video. Tapi kali ini gua mau bikin videonya. Gua pengen jelasin ke kalian biar kita bisa sama-sama tahu penyebab ikan gua mati. Jadi kita harus cari masalahnya one by one. Jadi kagok. Dan one by one biar kita tahu masalahnya apa, jadi kita bisa bisa tidak mengulanginya lagi gitu. Oke, ini yang air galon ya, ini air galon 100%. Dan ini air endapan air endapan ikan gue yang baru juga 100%. Jadi gue nggak campur air apapun. Jadi tuh kalian bisa lihat air baru 100%. Gue masukin intermedia yang kemarin yang minusan, karena kan ya banyak yang minus juga kan. Yang minusan 4 ekor mati semua juga dalam waktu 12 jam. Jadi gue packing ini itu sekitar jam 10 malam kemarin. Pas gue bangun jam 8 udah pada mati semua kantong ya, karena gue pakai 3 kantong. Dan yang ini kantong terakhir, kantong ketiga. Kalian bisa lihat kantong ketiga itu gua pakai 50% air bekas ikan dia, artinya itu bekas air akuarium dia sendiri. 50%-nya pakai air endapan gua juga, plus gua pakai obat stok amo. Ini obatnya gua kasih lihat obatnya ya guys. Oke, jadi ini gua pakai obat ini namanya Amoklok, mereknya merek API atau API. Tuh, kalian bisa lihat. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya itu untuk mengubah amoniak jahat jadi netral. Bukan amoniak hilang ya, tapi
amoniaknya jadi netral, jadi nggak jahat lagi amoniaknya. Gue pakai ini untuk kantong ketiga. Tuh, ini udah amang obat ya. Nah, tapi tiga kantongnya itu mati semua. Habis mati semua, apa dong? Ujung-ujungnya gue tes air gua. Alat tes gua mana ya? Nih, gua langsung tes airnya dengan begini. Nah, nanti stripnya gua ada sini, kalian bisa lihat ada stripnya, ada fotonya. Stripnya udah mulai mengering sampai nggak kelihatan jelas, jadi untuk ujungnya gua buang. Gitu. Ini gua ada foto. Untuk air galon itu hampir nol, nitrat sama nitritnya hampir nol, jadi nggak ada sama sekali ya. Untuk GH, KH, dan pH sama Cl2 nya biasa aja lah, normal, semuanya normal. Tiga kantong ini normal semua, nggak ada apapun. Dan yang kedua, air, ini gue udah lupa sih, nanti kalian bisa lihat, gue tulis aja ini. Dan air yang baru sama air yang 50-50% itu tingkat amonianya, nitrat sama nitritnya itu cuma level 10 atau level 1. Tuh kalian bisa lihat. Enggak sih? Tuh, jadi untuk air gue tuh sangat-sangat aman. Kan? Gue udah testing karena gue pengiriman ikan pertama yang Pleozona sama broko 2 ekor mati, satu broko WC gue 2 stres banget. Gue sampai agak trauma ya, jujur aja. Ada orderan broko jadi gue nggak bisa berani kirim sampai masalah gue ini kelar. Gue nggak berharap ini bisa terjadi pada kalian, tapi kalian mesti nonton ini sampai habis, jangan sampai kelewatan, karena gue aja nggak kepikiran bakal terjadi begini guys. Kita ngomong aja nih hal sepele loh, kan orang bilang jadi seolah-olah gue kirim ikan sakit kan, nyampe sana sakit. Biasa begitu, kalau kalian kirim ikan sakit pasti nggak akan selamat ikan baby kalian. Tapi kan gue bukan pertama kali kirim baby nih, jadi kesimpulannya itu satu, baby gue tuh aman. Ini bahkan ada baby gue itu gue tinggal seminggu loh sebelum kirim, dan semuanya aman, makan lancar, berak semuanya aman, bener-bener aman. Dan yang tadi gue bilang ikan mau sakit pun gue udah tahu karakternya kayak gimana guys. Gitu. Jadi ikan gue sakit itu udah X, nggak mungkin. Dan air gue nggak mungkin juga nggak benar, karena biasanya gue juga kirim pakai air 50% air yang bekas akuarium dan 50% air baru, itu juga aman, nggak perlu pakai obat-obat begini nih, nggak perlu. Tapi gara-gara gue banyak yang mati, gue sampai beli beginian, gue testing dan mati juga. Kenapa? Nanti gue jelasin. Ini sebenarnya juga bagus banget untuk pengiriman ya, karena gue nonton beberapa channel luar, dia pengiriman apalagi yang di Amerika itu kan dia banyak negara bagian, pengiriman ikan itu lama banget nih. Jadi mereka pakai beginian dan harusnya bagus ya kalau orang luar pakai beginian, dan harga ini juga nggak murah guys. Dan gue juga ngobrol sama beberapa temen gue, katanya ini bagus nih buat ngontrol amonia, dan pengiriman tuh bagus banget. Nah dia untuk pengiriman tuh nggak banyak juga kok pemakaiannya, sampai tetesan, karena dia itu berapa mili ya? 5 mililiter untuk 10 galon US. 10 galon US itu sekitar berapa kemarin gue lupa juga. Jadi bukan masalah air gua. Dan sekarang gue lagi curigain oksigen gua nih guys. Jakarta kan lagi krisis oksigen ya. Hampir bukan Jakarta sih, se-Jawa kali ya, se-Jabodetabek lebih tepatnya, lagi krisis oksigen. Gue curiga oksigen konsentrasi oksigen gua itu nggak mencukupi standar guys. Maksudnya konsentrasi oksigen itu oksigen murninya gitu. Mungkin ini oksigennya udah kecampur, karena kan pengisian ini kan dia nggak pakai satu tabung guys, jadi ada beberapa tabung. Gue juga nggak tahu, tapi ini gue isi oksigennya itu pun di tempat gue biasa isi oksigen gitu. Nggak mungkin kan seharusnya. Dan isi oksigen gue ini itu sebelum kelangkaan oksigen di Jabodetabek guys. Gue masih agak sedikit stres ya, karena masalah apa nih, tapi udah makin mengkerucut. Sekarang gue
mencurigai oksigen gua. Dan sekarang gua mau testing, tapi baby gua itu lagi udah habis. Jadi gua nggak bisa testing pakai baby lagi. Gua nggak tahu sih gua mau pakai yang 2,5 senti nggak kan? Atau gua mau beli mono juga untuk testing airnya gitu. Gua nggak tahu sih, gua masih galau. Tapi rencana gue tuh gue mau testing pakai Oscar gua dulu. Jadi satu kantong Oscar gua pakai oksigen ini, dan satu kantong lagi gue pakai oksigen yang baru gue isi nanti. Ya, gue juga pengen testing nih, belum selesai sih. Gue sih sangat sedih banget ya, sampai rugi puluhan juta. Dan gue juga sangat kecewa karena seller-seller sama penghobi yang kalian tunggu baby gua itu sampai nggak selamat sampai tujuan gitu. Malah ada beberapa yang sakit kan. Untungnya tekad gua sih biasa gua tunggu seharian. Kalau masih ada yang mati, gua masih refunnin buat kalian, karena gua juga nggak enak lah. Gak masa gua kirimin kasih ikan sakit untuk kalian, apalagi kan kalian belinya kan nggak murah guys kan, cari duit nggak gampang lah gitu. Tapi untungnya pengiriman lewat Gojek aman semua. Pengiriman lewat Gojek mungkin karena deket kali kan, deket, dan kadang pakai aerator pun kuat gitu, kuat 1 jam pasti kuat, karena gue pernah kirim dulu, gue belum ada tabung oksigen, gue pakai aerator 1 jam kuat. Nah, dan sekarang gue lagi curiin oksigen gue. Oke, nanti kita mau testing Oscar gue, tapi strip gue udah habis sih, ini udah habis. Nah, habis kalian bisa beli, ini gak bagus untuk tes air kalian. Tapi tetap lah nggak sebagus yang cairan, tes cairan, cuma ini versi simpelnya aja. Nah ini nggak gitu mahal kok, murah. Dan gue mau tes Oscar, nanti gue bakal update lagi bakal jadi gimana, biar kita bisa sama-sama belajar ya. Karena gue juga cerita ke customer gue, katanya ntar kalau udah ada hasil resultnya gue cerita ke mereka semua juga, karena mereka juga pengen belajar kan. Jadi gue lewat YouTube aja guys. Oke, nanti gue mau packing langsung ya. Jadi ini mau gue pakai oksigen baru untuk Oscar, dan ini itu mau oksigen lama untuk Oscar. Tapi karena gue takut nggak apple to apple, gue pakai oksigen baru plus air bekas ikan 100% di baby inter gue nanti. Jadi kita benar-benar semuanya gue jangkau, kalau bisa malah banyak kantong lagi kan, cuma gue nggak perlu lagi karena gue sayang baby inter gue juga sih ya. Jadi semoga ini kita lihat hasil akhirnya kayak gimana. Kemarin itu 12 jam ya, 12 jam udah bunga, nggak nyampe 12 jam, malah udah cuma 10 jam doang udah mati semua. Jadi kita bakal testing kayak gimana kelanjutannya ya, kita cari tahu bersama-sama. Oke, let's go. Oke, jadi ini udah gua packing. Ini adalah oksigen lama, tapi gua packingnya itu jam 7.30 malam ya. Sekarang aja udah sekitar jam 9 kurang lah. Dan ini oksigen baru gua packing dari jam 8.30. Ini adalah baby inter gua yang 2,5 cm. Dan ini pakai oksigen baru, tapi pakai air akuarium dia sendiri 100%, packingnya juga 830. Nah, karena oksigennya ini baru lewat 1 jam, tapi kita pantau aja. Ini kenapa gue packing begini, karena gue udah nggak inget Oscar gue itu tajam gitu, jadi mesti double. Tapi gue berharap besok pagi sih yang ini mati ya. Bukan karena gue jahat, tapi kalau ini mati berarti permasalahan gue itu udah selesai guys. Ini Oscar gue bukan Oscar jelek loh, kalian lihat deh. Kenapa gue pakai Oscar ini? Karena ini Oscar itu adalah jenis ikan termurah di tempat gue guys. Dan gue sorry banget bagi pecinta Oscar, karena ini mau nggak mau untuk menyelesaikan permasalahan gua, dan sampai-sampai gua harus korbanin inter gua yang 2,5 cm juga loh. Bukan gua yang mau, gua agak terpaksa, tapi ini harus gua lakukan gitu. Ayo kita tunggu sampai besok, kita lihat perkembangannya. Gue sih berharap semoga kelar ya, tapi gua agak susah juga
Kalian jadi nanti deh gue jelasin besok kelanjutannya kayak gimana ya. Oke guys, sekarang jam 8 pagi, hari Jumat kan, hari jam 8 pagi. Oksigen pertama ikannya masih aman-aman aja. Agak lemas kayaknya. Tuh. Ini adalah, oh dia agak krisis kayaknya sih. Oke, ini ikan pertama udah agak lemas. Ini sebenarnya harusnya lebih parah lagi ya. Karena satu gue udah pakai air mereka sendiri 100% dan nggak puasa. Ikan itu harus wajib puasa sih guys. Apa Oscar emang agak lemes sih. Aman semua, baby gue juga aman selama 12 jam. Ya kalau dapat 30 kurang dari 12 jam sih. Cuma buktinya masih aman ya. Air sebanyak ini untuk 4 ekor itu mungkin setara dengan pengiriman 10 ekor gua sih. Karena makanya airnya sengaja gue dikitin gitu kan. Nah, ini masih aman banget nih, kayaknya masih agak seger ikannya, tapi yang ini udah nggak gitu seger nih. Agak lebih lemes. Tapi gue pakai oksigen yang sebelumnya juga pernah kirim broko sama yang Pleozona aman juga nyampe sana, cuma agak teler juga ikannya. Jadi 12 jam udah lewat mereka lolos, jadi kita tinggal nunggu 24 jam. Jadi 12 jam lagi ya. Oke guys, sekarang udah jam 6.30. Kita kembali lagi ke Oscar yang pertama yang kita packing 7.30, berarti udah 23 jam. Kelihatan Oscarnya itu super lemas ya guys. Tapi masih hidup, super lemas. Ya kalian bisa lihat. Ini karena dia, kalian lihat kotorannya, ini karena nggak puasa dan dipakai air. Dia amonianya, air apa sih, amonia di air ini pasti lumayan hancur. Karena kirim-kirim itu biasa kalian lihat tuh, sudah mulai agak celeng. Dan yang kedua, dengan oksigen yang baru dan packingnya 830, kita masih bisa lihat Oscarnya kayak gimana. Oscarnya lebih segar ya dibanding ini ya. Ini masih tidurannya parah banget dan ini lebih segar sedikit. Dan yang mengejutkan gue itu adalah baby gua 4-4-nya hidup guys. Karena gua nggak pernah kirim yang 2,5 cm. 4-4-nya hidup dan kalian bisa lihat kotorannya juga. Ini karena dia nggak puasa ya. Kalau puasa berarti lebih bagus lagi. Gitu. Karena gua lihat mereka, Oscar gue yang ini udah agak lemes tapi masih hidup, kayak mesti gue selamatin dulu. Dan yang ini berarti gue harus udahin dulu eksperimen gue ini. Berarti eksperimen ini apa sih namanya, permasalahan gue adalah oksigen lama gue itu tidak 100% murni, atau enggak kadar oksigen gue itu sangat berkurang, sangat kurang standar gitu, sampai ikan gue tuh celeng. Nah, kalau yang paling jelas itu kan perbandingan baby gue kan. Baby gue masih seger banget, kalian bisa lihat tuh. Yang kemarin itu gue pakai oksigen lama, gue packing 12 jam aja udah mati semua. Gitu. Ini udah 8.30, sekarang 6.30, berarti 22 jam aja masih kuat dan masih aman ikan gue. Berarti ini nggak puasa loh guys. Baby itu harus puasa juga. Jadi gue mau buka dulu packingan ini, nanti gue bakal cerita tentang lebih dalam lagi eksperimen gua ya. Oke, kita buka dulu. Jadi kesimpulan eksperimen gua ini itu adalah oksigen gua bermasalah. Itu cukup bikin gua sedikit bingung ya, karena gua juga nggak expect oksigen gua akan bermasalah. Karena selama ini gue isi aman-aman aja, siapa yang bisa tahu oksigen gue bakal bermasalah gitu kan. Karena gue bahkan pernah kirim ikan itu ke Padang 36 jam aman semua. Apalagi terutama pengiriman ikan itu harus puasa dulu ya guys. Jadi kalau nggak puasa itu agak berat juga. Sama kayak kantong yang 3 itu, kalau nggak puasa itu agak berat, jujur aja. Cuma karena demi eksperimen jadi ya, dan mengejar waktu ya, jadi langsung gue packing. Ternyata 4 ekor baby gua aman juga, padahal itu nggak puasa sama sekali. Kalian juga bisa kelihatan kan kotorannya. Tapi sebelumnya berarti gua intinya oksigennya sih bermasalah sih. Jadi
inti masalahnya oksigen. Jadi kalau kalian terjadi kenapa-kenapa pengiriman atau apa, kalian bisa mencari masalahnya satu persatu. Jadi biar masalahnya ketahuan gitu, apa masalah air gua, apa masalah oksigen, atau masalah ikan. Jadi kita mesti tuntasin ya kalau ada masalah gini ya. Jadi jangan sampai mengira-ngira gitu. Kalau kita tuntasin kita puas dan nggak akan terjadi kesalahan yang sama lagi gitu. Mungkin gue lain kali gue isi oksigen, gue tes dulu di rumah gue, baru bisa gue kirim-kirim banyak gitu. Karena lumayan rugi ya, hampir 20-an juta rugi. Dan rugi bukan hanya rugi materi, apa sih, gue juga nggak tega terhadap customer gue ya, karena mereka nunggunya udah lama banget, malah pengirimannya gagal gitu, sampai sana banyak yang mati. Gue say sorry lagi kepada kalian semua, tapi ini semoga menjadi ilmu untuk kita semua, biar misalnya kalau terjadi kenapa-kenapa kita ketahuan dan kita bisa telusuri bersama-sama ya. Share video guys, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, jangan lupa subscribe juga. Semoga video ini bermanfaat dan thank you for watching, bye bye.